Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan materi kuliah mikroekonomika. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang analisis biaya. Pada bagian 1 akan dibahas tentang biaya jangka pendek. Baiklah, keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan itu didasarkan pada ketersediaan informasi. Keputusan berapa banyak output yang dipasok itu akan tergantung pada berapa harga pasar dari output. Teknologi apa yang digunakan untuk memproduksi itu akan tergantung pada teknologi produksi yang tersedia. Dan keputusan tentang berapa banyak input yang dibutuhkan itu sangat tergantung pada informasi tentang berapa harga input. Jadi keputusan-keputusan yang diambil atau dihadapi perusahaan itu tergantung pada informasi yang tersedia. Biaya jangka pendek. Jangka pendek suatu periode waktu di mana terdapat dua keadaan. Yang pertama, perusahaan beroperasi dalam skala tetap atau dengan faktor produksi yang tetap. Jadi kita pada pembahasan yang lalu terkait dengan jangka pendek itu kaitannya dengan faktor produksi tetap. Jadi salah satu kondisinya kita lihat bahwa paling kurang ada satu faktor produksi yang bersifat tetap. Dan perusahaan tidak dapat keluar dan masuk industri. Karena begitu biaya faktor produksi tetap dibeli, misalnya bangunan dibangun, mesin-mesin dibeli, nah itu udah nggak bisa keluar tuh. Itu berarti dia berada dalam kegiatan jangka pendek. Biaya tetap, paling kurang ada satu biaya tetap membuat itu ada mengindikasikan adanya jangka pendek, biaya jangka pendek. Sedangkan biaya jangka pendek itu terdiri dari biaya tetap. Setiap biaya yang tidak tergantung pada tingkat output. Biaya ini tetap dikeluarkan bahkan ketika tidak memproduksi. Dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap, semua biaya bersifat variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada input. Semakin banyak inputnya, makin besar biaya variabelnya. Total cost atau biaya total adalah total fixed cost, total biaya tetap ditambah total variable cost, total biaya variabel. Total biaya adalah total biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Itu yang benar kayaknya bahasa Indonesia. Biaya tetap total, total fixed cost, adalah biaya overhead, suatu biaya yang merujuk pada total semua biaya yang tidak berubah dengan berubahnya output. Bahkan ketika output sama dengan 0, tetap keluar biaya. Nama lain untuk biaya tetap dalam jangka pendek adalah biaya tenggelam, sunk cost, sing sang song, biaya yang tenggelam. Karena perusahaan tidak punya pilihan kecuali membayarnya. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah biaya tetap total dibagi dengan jumlah output. Average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi Q. Menyebarkan biaya overhead adalah suatu proses membagi biaya tetap total dengan lebih banyak output. Biaya tetap rata-rata menurun ketika output meningkat.
Biaya tetap jangka pendek, biaya total dan biaya rata-rata. Ini pada satu perusahaan hipotetis. Kita lihat pada kiri atas itu total fixed cost itu tetap 100.000. Berapapun jumlah outputnya. Kemudian average fixed cost itu biaya tetap total dibagi dengan output. Semakin banyak outputnya, maka akan semakin kecil biaya tetap rata-ratanya. Tapi dia tidak pernah menyentuh nol karena tetap ada pembaginya. Kita lihat pada tabel di kanan Q 0. Pada Q 0 total fixed cost tetap 1.000. Q 5 juga 1.000 juga. Tetapi average fixed cost itu adalah total fixed cost dibagi Q. Ketika 0 ya tidak didefinisikan. Ketika output 1, 1.000. Ketika outputnya 5, jadi 200. Ketika output meningkat, biaya tetap total tidak berubah. Dan biaya tetap rata-rata menurun. Biaya variabel. Kurva biaya variabel total adalah sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara biaya variabel total dan tingkat output sebuah perusahaan. Biaya variabel total diperoleh dari kebutuhan produksi dan harga-harga input. Penurunan skedul biaya variabel total dari teknologi dan harga input. Kita lihat di tabel ini, ada produk, unit output, ada tiga unit output berdasarkan 2 tingkat teknologi. Teknologi A dan teknologi B. Tapi unit output yang berbeda-beda. Kalau kita lihat dari unit output A pada teknologi A dan teknologi B, maka kita akan lihat di unit output pertama itu, dia akan sangat tergantung kepada berapa biaya modal dan biaya tenaga kerja. Karena kalau komposisinya beda-beda, nanti akan ditemukan berapa biaya input yang paling kecil. Misalnya di unit output 1, itu ketemu angka $10, yaitu kombinasi teknik B dengan kombinasi modalnya 2, tenaga kerjanya 6, itu biayanya adalah 10, tergantung pada harga inputnya. Kalau harga modal itu $2 dan harga tenaga kerja $1, maka biaya variabelnya itu yang minimum itu 1. Kemudian di unit output yang kedua, itu juga masih ketemunya adalah teknik B, di mana modalnya 4, tenaga kerjanya 10, ditemukan biaya variabelnya 18. Total variable cost-nya 18. Maka kemudian ketika unit output yang ketiga, itu baru ditemukan penggunaan teknik A dengan kombinasi modal 9 dan tenaga kerja 6, itu biayanya yang paling minimum. Jadi kurva biaya variabel total menunjukkan biaya produksi menggunakan teknologi terbaik. Teknologi terbaik adalah teknologi yang termurah. Teknologi terbaik yang tersedia pada tingkat output dan pada harga-harga faktor produksi tertentu. Biaya marginal. Biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang disebabkan oleh peningkatan output. Biaya marginal mencerminkan perubahan biaya variabel. Kalau kita lihat di sini unit output 0, total biaya variabel kan 0 juga. Maka biaya marginalnya juga 0, sebenarnya tidak didefinisikan. Kita lihat ketika outputnya meningkat 1, ya, maka biaya total variabel cost-nya 10. Maka dari 0 ke 10, itu maka marginal cost-nya 10. Jadi marginal cost dihitung itu dari
10 kurang 0 dibagi 1 kurang 0. Pada yang kedua itu kita lihat total variable cost-nya kan 18. Maka marginal cost-nya itu 18 kurang 10 dibagi 2 kurang 1. Jadi 8. Dan begitu seterusnya perhitungannya. Bentuk kurva biaya marginal jangka pendek. Dalam jangka pendek, setiap perusahaan dibatasi oleh beberapa input tetap yang menyebabkan diminishing return terhadap input variabel. Ingat kan diminishing return? Artinya tambahan produksi yang semakin berkurang, tambahan penerimaan yang semakin berkurang. Yang kedua adalah membatasi kapasitas produksinya. Kita lihat di sini di kiri bawah, itu adalah kurva tentang biaya tentang marginal produk, biaya marginal. Dan yang kanannya itu adalah marginal cost, marginal produk dan marginal cost. Biaya variabel total dan biaya marginal. Biaya variabel total selalu meningkat dengan meningkatnya output. Sedangkan kurva biaya marginal menunjukkan perubahan biaya variabel total. Ini mula-mula tinggi terus turun mencapai minimum lalu naik. Itu sifat dari kurva biaya marginal. Biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel total dibagi dengan jumlah output. Average variable cost adalah total variable cost dibagi quantity. Biaya marginal adalah biaya tambahan satu unit output, sementara biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel per unit dari semua output yang diproduksi. Nah, ini kalau kita lihat biaya jangka pendek sebuah perusahaan hipotesis, Anda periksa ini. Periksa dari sini, ya. Misalnya ketika output 0, total variable cost-nya juga 0. Marginal cost tidak didefinisikan. Average variable cost, ya 0 bagi 0 tidak didefinisikan. Tetapi total fixed cost-nya 1000, tetap 1000. Sehingga total cost-nya itu 1000. Average fixed cost tidak didefinisikan. Average total cost juga tidak didefinisikan. Nah, kalau outputnya 1, total variable cost 10, maka marginal cost itu adalah 10 kurang 0 dibagi 1 kurang 0, dapat 10. Average variable cost, biaya variabel rata-rata itu adalah 10 dibagi 1, sama dengan 10. Lalu total fixed cost-nya tetap 1000, sehingga total cost-nya adalah 1010. Average fixed cost, ya 1000 dibagi 1 ya 1000. Sedangkan average total cost 1010 bagi 1. 1010. Dan begitu selanjutnya perhitungannya sehingga kita bisa, kalau Anda bisa ngisi nanti akan ada kotak-kotak kosong seperti ini, itu menggunakan konsep biaya total dan biaya marginal, baik biaya total tetap maupun biaya variabel tetap. Biaya variabel rata-rata dan biaya marginal. Seperti pada rata-rata produksi, produk rata-rata dan produk marginal pada pembahasan kita di pertemuan 6 yang lalu. Ini juga ada hubungan yang sangat spesifik antara biaya variabel dan biaya marginal. Kita lihat ketika biaya marginal di bawah biaya rata-rata, biaya marginal di bawah biaya rata-rata, maka biaya rata-ratanya menurun. Itu ada sebelah kiri titik potong dari kedua kurva itu. Dan ketika biaya marginal di atas biaya rata-rata menaik. Itu bagian kanan setelah perpotongan dua kurva tersebut. Biaya marginal berpotongan dengan biaya rata-rata pada saat biaya rata-rata minimum. Pada saat biaya rata-rata minimum, mereka itu berpotongan antara biaya rata-rata dengan biaya marginal. Pada 200 unit output,
average variable cost mencapai minimum dan dia sama dengan marginal cost. Biaya total atau total cost. Penjumlahan biaya tetap total dengan biaya variabel total menghasilkan biaya total. Karena alasan ini, kurva biaya total mempunyai bentuk yang sama dengan kurva biaya variabel total. Selisihnya merupakan biaya tetap total. Total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah output. Average total cost adalah average fixed cost plus average variable cost. Average total cost adalah total cost dibagi Q atau total fixed cost dibagi Q ditambah total variable cost dibagi Q. Karena average variable cost menurun dengan bertambahnya output, jumlah yang terus menurun ditambahkan ke dalam average variable cost. Nah, ini perlu Anda latih ini. Bahwa selisih antara average total cost dengan average variable cost itu adalah average fixed cost, itu selisihnya. Dan marginal cost akan memotong kedua biaya rata-rata itu pada titik yang minimum, pada AVC minimum dan pada ATC minimum. Hubungan antara biaya total rata-rata dengan biaya marginal. Jika marginal cost di bawah average total cost, maka average total cost menurun. Jika marginal cost di atas average total cost menaik. Jika marginal cost memotong average total cost dan AVC, maka kurva-kurva tersebut berada pada titik minimumnya. Udah tadi kita sudah jelaskan kondisinya. Keputusan output, penerimaan, biaya-biaya, dan keuntungan. Perusahaan bersaing sempurna menghadapi kurva permintaan yang elastis sempurna. Sebelah kiri adalah kurva permintaan dan penawaran pasar, sedangkan representatif perusahaan representatif yang berada dalam posisi kompetitif itu ada di kurva yang kanan, di mana kurva permintaannya adalah horizontal. Itu tadi yang dibilang elastis sempurna pada angka $2,45. Penerimaan total dan penerimaan marginal. Penerimaan total adalah jumlah total yang diterima perusahaan dari penjualan outputnya. Total revenue atau penerimaan total itu harga dikali jumlah yang dijual. Sedangkan penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang diterima perusahaan ketika perusahaan meningkatkan outputnya. Pada persaingan sempurna, marginal revenue itu sama dengan harga, atau harga sama dengan marginal revenue. Membandingkan biaya-biaya dengan penerimaan, jadi ini kan keuntungan maksimum. Tingkat keuntungan maksimum dari output untuk semua perusahaan terjadi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Pada pasar persaingan sempurna, marginal revenue sama dengan P, sehingga perusahaan akan memproduksi sampai pada suatu titik di mana harga output sama dengan biaya marginal jangka pendek. Ide pokok dari gagasan ini adalah bahwa perusahaan akan terus berproduksi jika menerima marginal revenue-nya melebihi biaya marginalnya. Dan sebaliknya dia akan menurunkan produksi. Dan dia akan berada pada titik keseimbangan ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Membandingkan biaya dengan, nah kita lihat dari sini ya, sebelah kiri adalah kurva industri, sebelah kanan perusahaan. Output yang memaksimumkan keuntungan Q bintang itu adalah pada titik di mana P yang garis yang biru itu berpotongan dengan marginal cost itu di angka Q sama dengan 300. Di angka Q sama dengan 300. Analisis keuntungan untuk perusahaan sederhana. Ya ini dilihat aja nih.
P sama dengan MR, P sama dengan MR kan 15 tuh. P sama dengan MC, MC-nya kita lihat 10, 55, 10, 20, 20. Kemudian marginal revenue itu adalah tambahan. Jadi marginal revenue sama dengan P, sehingga berapa tuh angkanya? Kita lihat di sini pada kurva penawaran jangka pendek. Sebelah kiri kurva industri, sebelah kanan perusahaan, representatif perusahaan berada pada pasar bersaing sempurna. Pada setiap harga pasar, kurva biaya marginal menunjukkan tingkat output yang memaksimumkan keuntungan. Dengan demikian, kurva biaya marginal dari perusahaan bersaing sempurna yang memaksimumkan keuntungan merupakan kurva penawaran jangka pendek. Jadi kurva biaya marginal itu, ya, dari titik perpotongan tadi itu sama dengan kurva supply, kurva penawaran, MC itu. MC sama dengan kurva penawaran pada bagian yang di atas average total cost. Sebenarnya di bawah average total cost juga masih bisa juga, sepanjang dia masih di atas average variable cost. Tapi tentu lebih aman kalau di atas kurva average total cost yang ya di atas minimum. Jadi di atas itu, maka itu merupakan kurva penawaran dalam jangka pendek. Demikian materi pertemuan kita untuk pertemuan 7 bagian yang pertama, yaitu analisis biaya jangka pendek. Di sini ada beberapa konsep dan terminologi yang perlu saudara pahami betul, ingat-ingat betul ya. Kalau demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.